paper saya yang Januari 2020 itu sampai kita harus eksperimen ulang karena reviewernya minta eksperimen ulang. Proses pengujiannya dia minta ulang. Kalau mau pengujian ulang kan harus kita punya buat sampel lagi kan. Padahal kita punya waktu cuma 1 bulan. Biasanya kan perlu agak banyak kan. Kalau nggak itu kamu nggak saya accept. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, Kita lanjut gitu ya. Tadi berarti kuncinya itu menjaga hubungan baik dan komunikasi dengan profesor. Nah, dari Bapak mungkin ada cara khusus atau tips yang mau dibagikan bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dengan profesor? Ya. Jadi kalau saya gitu kan. Ya, kalau kita mau beradu karena mahasiswa PhD kan kita selalu kasih tantangan kan? Jadi kita harus bisa menjelaskan berargumen gitu. Nah, kalau berargumen itu kalau personal meeting itu silahkan berargumen yang ini di sana. Karena kita biasanya beliau itu akan nanya gitu kan kemampuan kita secara akademik bagaimana di personal meeting. Jadi kita bisa adu data, adu paper, pengetahuan kita di sana. Namun kalau meeting grup besar ya setidaknya kita tetap menghargai bahwa beliau itu adalah pembimbing kita gitu kan. Jadi jangan sampai merendahkan atau bagaimana gitulah ketika meeting yang besar seperti itu. Masa meeting besar dengan banyak orang gitulah. Jadi kalau di sini biasanya kalau teman-teman lab tuh ya bilang kita di sini adalah pasukan gitu kan. Beliau jenderalnya. Walaupun mungkin kita di Indonesia ada yang anaknya siapa ada yang ini ya tetap kalau di sini yang di dalam ruangan itu ya beliau tetap jenderalnya gitu kan. Nah, kemudian namun kalau pas kita personal meeting kita punya data yang mungkin beliau berbeda atau kita mau membenarkan ya lewat personal meeting aja kita informasikan bahwa ini kurang tepat ini gitu. Dan biasa profesor lebih menerima ketika ya personal meeting atau dengan kalau tempat saya seringnya chatting ya. Jadi kita adu argumen itu biasanya kalau pas lagi nulis paper gitu kan, kadang ada satu kalimat atau satu kalimat ya itu pernah kita diskusi sampai 1 jam, 1,5 jamnya satu kalimat saja. Jadi dia tidak sesuai dengan pendapat kita gitu kan. Padahal kita sudah didukung oleh data-data yang lain. Namun harus kita bisa fighting juga kalau pas personal itu. Dan menjaga hubungan baik dengan profesor komunikasi, itu komunikasi gitu ya. Itu akan mempermudah perjalanan kita studi di sini. Macam-macam kan jenis komunikasinya. Ada yang suka olahraga, ada yang berarti penting menjaga komunikasi dengan advisor kita. Walaupun kita di Indonesia siapa gitu, anak siapa gitu. Bahkan kalau secara profesional ya sama-sama guru di perguruan tinggi gitu ya. Tapi ketika di sini posisi kita itu sebagai mahasiswa sebagai murid dan dia gurunya. Saya lihat ada 5 publikasi gitu ya. Dan ternyata ada 2 paper terakhir itu di tahun 2020. Penulis pertama di jurnal internasional dan di tahun yang sama gitu. Itu tips nulis paper itu gimana nih, Pak? Jadi itu sebenarnya dari 2019 yang satunya. Cuma keluarnya di 2020. Prosesnya itu. Prosesnya dari pertengahan 2019. Jadi sekitar bulan September, Oktober itu saya sudah selesai gitu kan. Namun kan perlu banyak profesor yang harus ngasih masukan gitu. Ada 3 profesor yang lain. Terus akhirnya beliau submit itu sekitar bulan November atau Desember. November. Terus Desember itu udah dapat feedback gitu kan. Dari Oktober nyari jurnal yang pas gitu kan. Terus November, Desember banyak proses. Terus ada yang harus perbaikan banyak. Hampir 30%, 20% harus kita perbaiki. Terus kemudian baru keluar sekitar bulan Februari. Yang satu lagi kan akhir tahun 2020 sekitar November atau Desember kan publishnya. Itu juga sama, itu sebenarnya setelah selesai baru lanjut. Namun kerjaannya kan satu topik kan, jadi satu topik yang besar gitu. Jadi itu ngerjakannya sekitar mulai 2017 akhir atau 2018. Sebenarnya 2019 awal udah selesai. Profesor minta nambah data, akhirnya baru pertengahan 2019 full itu. Terus di situ mulai saya nambahkan kerjaan yang kedua. Mulai 2019 kerjaan yang kedua. Terus kerjaan kedua selesai itu ketika kerjaan yang pertama tadi yang itu sudah mulai korespondensi dengan jurnalnya.
Jadi mulai Januari sudah mulai nulis paper yang kedua, yang nama pertama yang kedua. Dan nulisnya itu setelah satu selesai baru nulis yang selanjutnya. Ya, tapi biasanya kan saya mengerjakan yang lain kan sudah punya tulisan juga. Jadi tidak hanya nunggu data doang. Dan ketika si paper lagi diproses bisa nulis yang lain ya. Sama kerjaan saya yang lain juga sama kan seperti itu. Pernah di reject nggak sih Pak? Oh, paper yang 2012 awal itu 2020 awal itu 3-4 kali itu reject. 3 kali kalau yang itu. Kalau yang satunya 4 kali kan. Maksudnya dimasukkan ke jurnal A, ya jurnal A yang impactnya segini reject. Turunin dikit gitu. Enggak, terus dinaikin. Oh, dinaikin Pak? Nah, dinaikin itu kan. Jadi awalnya impact 8, terus dinaikin 17 atau 11, dicek lagi, diturunin sedikit, dicek lagi, terus akhirnya diturunin yang 7 gitu kan. Oh, jadi tetap di ranknya 6 sama 7. Di reject 4 kali? Ya, 3-4 kali rata-rata. Tidak hanya reject, biasanya yang berat itu adalah kalau sudah proses review gitu kan agak perlu waktu gitu kan. Yang paper saya yang awal Januari 2020 itu sampai kita harus eksperimen ulang. Karena reviewernya minta eksperimen ulang. Ya, tapi nggak semua bagian, hanya proses pengujiannya dia minta ulang. Kalau mau pengujian ulang kan harus kita punya buat sampel lagi kan. Padahal kita punya waktu cuma 1 bulan. Iya. Biasanya kan perlu agak banyak kan. Terus kita minta argumen, saya minta speknya kita turunin dikit ya, nggak mau. Kalau nggak itu kamu nggak saya accept. Setelah itu dipenuhi, saya ngerasa dipenuhi, pagi di submit, siangnya langsung diterima. Setelah sesuai dengan permintaannya reviewer. Itu proses suka dukanya di situ. Itu biasanya proses dari submit awal sampai accepted, sampai publish deh. Itu biasanya berapa lama gitu? Kalau prosesnya kan dari setelah submit kan kita harus editor dulu kan. Ya di editor itu kalau jurnal di material itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu udah ada jawaban. Lanjut apa tidak? Itu enaknya di situ kalau di material kan. Jadi yang susah itu di editor. Biasanya kalau editornya udah nggak setuju ya langsung reject. Kita nggak bisa ganding, itu bisa namun agak kecil kemungkinan. Berarti lebih punya power editor daripada reviewer. Ya, nanti kalau sudah itu baru dikasih ke reviewer. Nah, kalau pakai reviewer kan kita pakai data aja kan. Diskusinya lewat data gitu. Namun kalau di editor kan dia merasa ini nggak cocok di tempat saya, udah silakan dari tempat lain. Gitu. Oh iya. Dan reviewer itu kan ini ya, dia bukan tim dari jurnal itu ya. Iya, ya. Tapi editor itu yang tim di jurnal itu kan. Tim jurnal itu. Berarti prosesnya dia editor dulu baru review. Kalau editornya oke, nanti baru reviewer nggak oke ya editor bisa merasa nggak oke juga. Namun kalau reviewernya nggak oke, kita bisa argumennya kuat, kita bisa menang. Tadi itu yang minta eksperimen ulang tuh reviewernya minta. Berarti setelah proses lewat dari editor ya itu reviewer 1 bulan, nanti dia minta kita dikasih waktu ternyata 1 bulan, berarti kan 2 bulan. Nanti kita masuk lagi. Kalau dia minta eksperimen ulang lagi ya 1 bulan di dia, 1 bulan kita, 4 bulan. Pas itu 4 bulan atau 5 bulan kan, itu baru publish. Berarti ya, totalnya ya sekitar 4-5 bulan. Itu yang pertama yang agak berdarah-darah. Setelah paper itu kita udah pengalaman ya agak cepet. Yang selanjutnya kan, oh ini jawabannya gini, ini nggak terlalu berat jawabannya, lebih fleksibel ya. Tapi bidang lain berbeda ya, ini hanya material. Iya, tapi secara general mirip ya. Nah, ini kita agak geser dari riset kita geser dengan kehidupan mahasiswa di luar kampus ya. Bapak kan lumayan aktif nih di luar kampus ya. Kayak tahun berapa sih Pak jadi gubernurnya Formid Utada? Itu 2017-2018. Formid itu adalah singkatan dari Forum Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan gitu. Nah, kebetulan wilayah di NCU ini itu adalah wilayah Utara 2. Pak Andif ini tahun 2017-18 Gubernur Formid Utara 2 gitu. Kebetulan Formid ini dia kan kegiatannya itu kegiatan kemusliman mahasiswa kan juga menyentuh ranah pekerja ya Pak. Jadi kita sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan gitu ya, seberapa penting sih untuk menjalin hubungan komunikasi dan bergaul dengan teman-teman pekerja migran Indonesia? Itu sepenting apa sih menurut Bapak? Bukan masalah penting nggak penting ya. Jadi kalau karena saya lama di pabrik gitu kan, jadi kan saya tahu suka duka teman-teman bekerja di pabrik seperti apa gitu kan. Jadi kalau orang pabrik itu kajian ini 2 minggu udah habis gitu kan. Jadi suka dukanya bagaimana gitu kan. Terus ketika saya pertama kali datang ke sini, terus diajak gubernur sebelumnya gitu kan. Oh
pabrik itu punya teman-teman punya masalah seperti ini, oh seperti itu. Jadi saya mengingatkan waktu saya kerja di pabrik dulu gitu kan, operator saya gitu kan, yang teman-teman pekerja yang di lapangan kan juga hampir punya masalah yang sama gitu, ngelola uang lah, apalah gitu kan. Terus di sini ditambah lagi masalah dia jauh dari keluarga gitu kan. Nah, berarti kan terus kemudian saya juga baca-baca gitu kan, ternyata beliau juga pada minder gitu kan, mahasiswa gitu kan, kayak terjadi kutub gitu kan, mahasiswa selalu dengan selalu melihat buku dengan apalah gitu kan ya, jadi selalu lab yang diomongin gitu kan, kayak ada gap gitu ya, kayak saya lihat kayak ada gap gitu kan. Karena sama-sama WNI ya. Terus kemudian dari situ ya kita coba, pas pertama kali saya datang, saya tidur di tempat mereka gitu kan, terus malah ngajak ngobrol, saya di pabrik dulu seperti ini Pak, terus ya udah hampir sama kasusnya kan, ya sudah kita bisa masuk di situ, bisa sering ngobrol bareng gitu kan, ya lama-lama jadi akrab, jadi banyak saudara-saudara, jadi malah kita tahu tidak hanya tahu masalah keuangan ada di sini, tahu juga permasalahan-permasalahan yang lain gitu kan, yang masalah sosial juga gitu kan, jadi malah tidak hanya masalah lab gitu kan. Dari situ malah kita itu berarti ya selama ini ada sesuatu yang tidak yang mahasiswa terlalu sibuk dengan sini gitu kan, yang teman pekerja juga cukup minder kalau lihat mahasiswa gitu kan, padahal kalau mahasiswa lihat penghasilan mereka juga cukup lumayan gitu kan teman-teman, cuma bagaimana mengelola uang, bagaimana ini gitu kan, nah itu perlu kita ajak ngobrol seperti itu. Jadi dari situ sering-sering sharing gitu kan, di situ tidak hanya di Utara 2, juga di tempat lain juga. Berarti bukan kita melihat penting apa enggak, ya, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Muslim, kalau yang Muslim kan, jadi kita bisa sama-sama, kita punya saudara loh ya gitu kan. Jadi dia kadang punya kekuatan di tempat keuangan atau apa kuat gitu kan, namun kita punya pengalaman mungkin ngelola uang atau apa ya, kita harus coba gabungkan gitu kan, kekuatan. Memang permasalahan teman-teman pekerja itu yang gimana sih? Jadi kalau beliau kan kadang hanya butuh teman ngobrol bersama gitu. Setelah itu bisa masuk ya, dia akan cerita masalah-masalah ya sosial macam-macam ya. Contoh, kadang pernah ada teman kerja tuh ngeluhnya gini, di rumah itu saya kasih uang 1 juta ya habis, kirim 1 juta habis, 2 juta habis, 3 juta habis, 5 juta juga habis gitu kan. Nah, itu gimana itu Pak? Ya udah kita ngobrol waktu kita di pabrik itu seperti apa. Terus kemudian karena saya ada pengalaman di pabrik, ya kita coba tips saya dulu itu kalau dapat bonus kita beliin apa gitu kan. Ya dicandelin, jadi tidak, kalau kita punya sedikit bonus biar tidak hanya langsung untuk foya-foya gitu kan. Kalau teman-teman di sini kan, kalau teman-teman bekerja kita lihat gitu kan, aspek sosial ya untuk santai-santai kita pada nongkrong di mana habis 1.000, 2.000 kan kayak gampang sekali gitu kan. Padahal nyari di Indonesia uang segitu kan agak susah gitu. Nah kalau kita bisa belikan apalah mas batangan atau apa investasi, kita coba menggali dari situ. Itu contoh-contoh masalah ekonomi gitu kan. Belum masalah yang lain gitu kan. Mungkin tentang anaknya, ini anak saya kok asal yang kalau dititipin mbahnya kan asal menang kasih uang gitu kan. Kita kan juga nggak boleh langsung seperti itu kan. Jadi anak itu perlu diajak telepon Pak, diiniin gitu kan ya. Kita ajak ngobrol santai seperti itu. Artinya bisa masuk juga ke mereka. Ini kan kita filmingnya nih hari Jumat ya. Tanggal 29 Januari. Ya. Jadi Pak Hanif akan kembali 2 hari lagi. Insya Allah. Kembali ke tanah air. Flightnya itu tanggal 31 Januari 2021. Nanti kita dari NCU akan send off juga ke sana. Jadi tinggal 2 hari lagi Pak di Taiwan insya Allah. Apa sih yang akan dirindukan nanti setelah kembali ke tanah air? Untuk Taiwannya sama kampus kita lah, lingkungan Muslim. Karena kebetulan kita di NCU kan banyak ya orang Indonesia. Ya, 100 lebih lah. 100 lebih gitu. 100 lebih ya Muslim. Ya, Muslim 100 lebih. Jumatan aja sampai 80 kan? Iya. Yang Jumatan. Kembali ke tanah air, kira-kira apa yang akan dikangenkan? Kalau di sini yang mungkin kita akan selalu ingat kalau di NCU ya, pertama kalau dari suasana, kalau akademik jelas berbeda gitu kan. Itu juga akan menjadi motivasi kita bagaimana menjual iklim ini di Indonesia. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah iklim persaudaraan, terutama kalau pas Ramadan di sini kan. Bagaimana kita guyup mulai masak sahur gitu kan, terus buka bersama. Terus kemudian kalau dulu saya tidur di masjid longgang gitu kan, di masjid-masjid itu kan, bagaimana itu yang
bisa mengakrabkan dengan saudara-saudara Muslim yang lain. Jadi mungkin suasana-suasana seperti itu yang bisa kita yang akan dia tidak terjadi di Indonesia gitu kan. Jadi karena di Indonesia orang buka bersama di masjid ya buka terus pulang gitu kan, hanya sekedar. Kalau di sini kan ada semangat yang lain. Oh, saya punyanya ini ya. Jadi saya ingat dulu waktu masalah sahur gitu kan. Pernah di sini di MC ya nih, itu dilihat orang, oh orangnya segini, ya udah dinyolokin minum gitu. Ya udah yang punya apa nih pada bawa sesuai dengan dia punya. Kita nggak tahu siapa yang bawa makanan, hanya ada yang beras masuk, ada apa yang dimasak bareng-bareng. Suasana persaudaraan seperti itu. Dan itu jarang kalau di Indonesia. Ya. Karena ketika di perantauan pasti akan ya. Tidak hanya di kampus ya, di teman-teman pekerja juga sama seperti itu. Ya, kita mungkin masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Benar kayaknya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Alfian, Earth Science. Bagaimana strategi untuk publish ke jurnal secara konsisten? Pertanyaan kedua, apakah ada kemungkinan kolaborasi dengan mantan profesor setelah lulus nanti? Terus bagaimana model kolaborasi yang mungkin dilakukan? Ya, kalau nulis konsisten, ya kalau saya kebetulan tipsnya itu baca kita kan harus tahu tadi kan kita harus kenal diri kita gitu kan. Kalau saya kebetulan saya bukan orang yang detail, jadi semua kita baca cepat terus kita coba buat kesimpulan yang ini. Dari situ kita ketemu banyak ide, terus mulai kita kerucutkan. Setelah itu baru mulai mana yang akan kita fokuskan untuk kita tulis. Nah, kalau di lab itu berbeda dengan karakter saya, namun kita harus ikut di sini kan. Jadi pertama kalau di lab saya kan harus kuat tadi di situ, terus kalau mau nulis harus kita siapkan data-datanya komplit, baru mulai ditulis, tidak hanya langsung asal nulis. Nah, terus kita buat kerangkanya lah. Di sela-sela itu, gitu kan, kalau mau konsisten, kalau sarannya, ya kalau saudara bisa kerja paralel, kadang kan kerjaan kita yang pertama belum tentu ini selesainya kapan. Kalau di sini kan, closingnya kapan gitu. Kadang semasa menunggu itu kita akan jenuh. Saya merasa di situ. Jadi jenuh untuk kapan ini selesai ini gitu. Itu agak lama, agak susah man. Ini menurut kita udah selesai, tapi prof kita kadang belum nih. Nah kadang kan nunggu, kalau di material harus nunggu data ini selesainya berapa, pengujiannya masih minggu depan gitu kan. Kita delay 1 minggu mau kemana, mau jalan-jalan terus ya jangan. Kita nyiapin riset yang berikutnya. Tulisan yang berikutnya harus kita siapkan. Kalau kita nggak seperti itu, ya agak lama nanti ya kalau kita terlalu serial. Dicoba untuk paralel. Kecuali profnya cuma mintanya cuma 1 paper ya nggak masalah. Nah, iya kan, kalau cuma minta 1 ya 1 cukup diseriusin gitu. Terus ya membawa iklim ini gitu. Itu tantangannya. Terus yang kedua tentang kolaborasi. Kebetulan prof saya tadi beberapa hari kemarin sama hari ini juga minta tetap kita kerjasama gitu kan. Nah rencananya ada bisa ngirim mahasiswa 1 gitu kan ke sini nanti ngerjakan, kita ngedesain nanti tinggal melanjutkan gitu kan, atau model yang berikutnya kita buat kolaborasi penelitian. Paling kalau dilembagakan gitulah ya, buat kolaborasi proposal bareng gitu kan. Namun kalau mau diinformalkan ya kita mengirimkan sumber daya, namun sudah kita set up kerjaannya apa. Jangan hanya ngirim orang terus kita titip nama gitu kan. Namun kita harus coba siapkan orang ini nanti akan mengerjakan seperti ini. Gitu. Jadi karena prof saya memahami setiap ini kita harus diskusi dulu proyeknya mau kemana. Gitu. Jadi tidak hanya langsung ini kita punya material A terus udah untuk A gitu, nggak bisa. Jadi kita harus ngedesain nanti larinya kemana, siapa yang akan mengerjakan proyek ini. Kan di Indonesia kalau dosen atau peneliti di Indonesia kan ada namanya riset kolaborasi internasional. Itu kalau dilembagakan bisa seperti itu. Namun kalau tidak dilembagakan, kalau di sini udah ada funding, ya kita bisa ngirim sumber daya aja dengan ide yang kita susun lah idenya. Tetap pertanyaan Mas Alfian ya. Bagaimana rencana Bapak untuk membawa model kerja riset di Taiwan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya ke mahasiswa Indonesia? Ya, sebenarnya model ini ya, itu model kerja contoh di sini kan ada meeting. Mungkin salah satu contohnya kalau saya anggap yang agak sedikit berbeda dengan Indonesia adalah meeting mingguan pekanan kan. Nah kalau di pabrik itu ada namanya meeting harian gitu. Nah di mahasiswa saya dulu sudah saya kenalkan meeting mingguan. Jadi kayak saya buat kayak di pabrik seperti itu. Jadi ada
progres mingguan kayak di progres di pabrik. Jadi setiap minggu kita harus ketemu. Nah, namun saya modelnya saya kayak di sini saya buat meetingnya rame-rame. Kalau di Indonesia kan orang dosen kita kebanyakan meetingnya personal ya, personal. Rata-rata lah, bimbing terus kita coret, oh ini kayak gini. Kalau seperti itu mungkin waktu saya ya nggak cukup juga kalau di Indonesia. Jadi caranya ya kita buat meetingnya bareng. Nanti ya model yang saya udah mengikuti model ini sudah sejak lama sudah kita terapkan di mahasiswa saya. Jadi kita coba sekali pertemuan itu memang efektif, waktunya sekian jam, 1 jam, 2 jam gitu, terus dosen bisa punya aktivitas yang lain. Namun mungkin yang perlu disadari adalah kalau kita nggak punya sarana tadi kan, itu perlu siasat lagi, perlu strategi yang pas lah. Kan kita sumber daya untuk alat dan lain-lain kan enggak, jadi kita harus bisa sedikit dengan tema yang sama kita geser kemana gitu. Kita harus kreativitas kita itu dituntut di situ. Kadang dimanapun tempatnya, kadang kita punya fasilitas yang komplit, namun kita nggak kreatif ya nggak bisa menghasilkan banyak publikasi atau publikasi yang berkualitas gitu. Kalau banyak mungkin bisa, namun kualitas kadang kan perlu juga. Ya, cukup. Oke, cuman itu. Nah, kita lanjut lagi. Apakah ada kemungkinan Pak kembali lagi ke Taiwan? Karena kan walaupun jenjang pendidikan sudah terakhir dan mentok tuh di S3. Kalau di LN kan harus pulang kita kan. Harus pulang. Jadi kontraknya harus pulang. Jadi kita harus setelah lulus itu harus sudah mengabdi di Indonesia gitu. Jadi kalau mau ke sini ya tidak bisa lama gitu. Mungkin dia hanya mengerjakan sebentar atau apa. Mungkin gitu. Namun saya belum ada gambaran ke sini. Prof saya sudah sampai nanyain juga. Kira-kira bisa kembali lagi atau gimana gitu. Jadi mungkin opsi yang saya pilih kemungkinan adalah ngirim. Ya tetap riset dengan model yang lain gitu. Kalau itu mungkin agak, karena kontraknya dibuktikan harus mengabdi di Indonesia. Ya bisa, tapi perlu kan. Mungkin ada pesan untuk kita mahasiswa Indonesia, khususnya di NCU yang masih lagi berjuang nih. Cukup penting itu juga teman-teman itu kadang kita perlu fokus juga gitu kan. Tadi kan ada teman kata Mas Wandi ada 2 Pak, Bang Wandi ada yang teman-teman yang hari akhir pekan. Oh ya, tim enjoy atau tim gaspol gitu kan. Teman-teman ya boleh enjoy boleh, namun kita terfokus saja gitu. Terus kalau kita dikasih amanah di tempat lain gitu kan, ya untuk anggap saja itu adalah mengabdi kita ke teman-teman gitu kan. Namun juga tetap fokus gitu kan. Jadi misalkan saudara dikasih amanah ke PPI atau ke NCMC ya fokuslah di satu tempat, namun kita bisa berkarya lebih gitu kan. Ya jangan di sini belum maksimal pindah ke sini, itu juga nanti kan sama dengan kayak ngerjain di lab kan. Kita kerja eksperimennya belum beres, sudah pindah ini ya paralel boleh, namun kita harus tahu ini seperti ini targetnya, udah jalan kita baru nyiapin gitu. Ya sama kalau kita nggak ini, itu pertama itu kita fokus di bidang kita harus gitu. Fokus ya untuk riset kita, terus kemudian ya tadi kita harus tahu diri kita tadi, profesor kita siapa, bagaimana cara mendekatinya atau kita mengambil hatinya, atau supaya kita riset kita bisa lancar lah gitu. Sama target profesor kita harus tahu mau lulus itu syaratnya apa gitu kan. Kalau nggak tahu ya nggak bisa ini kan. Kalau fokusnya ke sini dengan kerjakan ini ya nggak bakalan diluluskan nanti gitu. Walaupun misalnya dengan senangnya simulasi gitu kan, ternyata lab kita eksperimen ya kita harus tahu dulu keinginan beliau, terus kita sesuaikan dengan kemampuan kita seperti mungkin itulah pesannya. Jadi fokus, terus persaudaraan teman-teman gitu kan, dijaga gitu kan, supaya kalau ada masalah kita nggak menyendiri terus hilang gitu. Itu kan juga perlu kan. Terus ya yang kedua lu tetap rajin ibadah, itu kan juga harus ya. Orang tua di telepon itu jangan lupa ya berdoa ya. Insya Allah. Ya. Banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan khususnya dari saya pribadi gitu ya. Dengan Pak Hanif dengan segudang pengalaman gitu ya. Sementara saya masih sangat mentah. Nah, sama-sama masih belajar ya. Cukup sekian episode Wandi Podcast Jafari kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau suka video ini jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe channel ini supaya menjadi penyemangat untuk upload video baru. See you in next video.
selalu. Ku berjanji dalam hati untuk segera kembali menjayakan negeri ini dengan ridho ilahi. Kalaupun tak lagi jumpa, usah kau berduka. Semoga tunai cita-cita